dia 4 ya. Iya 4 poin. Oke. Ya, kita sudah lihat bagaimana perjuangan timnas. Anak kita saya kira melawan negara yang dengan peringkat jauh di atas kita, tapi bisa main dengan meladeni permainan Jepang. Ya. Cuma memang ya ada beberapa yang kejadian yang harusnya tidak terjadi ya, bahkan tadi gol bunuh diri yang terakhir. Tapi secara keseluruhan saya melihat bahwa timnas kita semakin baik performanya ya. Apalagi kemarin sudah sampai bisa mengalahkan Vietnam. Itu saya kira harapan baru buat kita, dan ini kan anak-anak juga nanti yang U23 mereka akan banyak yang main karena usia-usia yang masih di bawah usia 23. Jadi tentu PSSI berharap masih kita bisa lanjut lagi walaupun nasib kita ditentukan oleh negara lain ya. Tapi ya namanya juga harapan, mudah-mudahan itu akan terwujud. Itu aja sih. Pak, ada harapan nggak Pak? Oman kalah gitu mungkin Pak? Ya inilah gak enaknya kalau nasib kita ditentukan oleh pihak lain. Saya berharap ya, karena nggak ada lagi harapan kita kan harapan kita tinggal menunggu Oman sama Kyrgyzstan, dan kita berharap bahwa mereka bisa draw lah ya, jangan berharap kalah-kalah, bisa draw, dan itu membuat peluang kita untuk bisa melaju ke babak selanjutnya. Tinggal itu yang kita harapkan, kan gak ada harapan lain lagi, sudah kalah. Tapi secara keseluruhan sih saya mengapresiasi anak-anak kita. Pak, Coach sempat ngomong kalau salah satu yang kurang dari Indonesia itu liganya Pak, Liga 1-nya harus diperbaiki Pak. Nah, kalau apresiasi Pak setelah melihat ini Pak, apakah ada pengetatan soal klub licensing atau segala macam Pak, biar ujungnya nanti kan ke pemain juga kan Pak? Iya, itu kan jalan ya, jalan secara bertahap. Saya kira perbaikan liga sekarang ini sudah ke arah yang positif ya, dibanding sebelumnya. Tapi tidak bisa langsung kita merubah secara total apa yang sudah ada. Teman-teman di LIB sekarang ini bekerja, berusaha sebaik mungkin, dan liga itu adalah kompetisi liga adalah sumber dari pemain. Tapi sekarang kita kan ada juga pemain-pemain yang di luar Liga Indonesia ya. Jadi ya inilah materi yang ada, yang memang harus diramu oleh pelatih. Gitu. Pak Mali tadi melihat permainan timnas kita gimana? Khususnya tadi sektor belakang sama komunikasi terakhir sama Dani Pak yang akan patut maju Pak jadi striker. Saya nggak tahu apa strateginya STY sampai mendorong Bagot ke depan ya, padahal dia belum pernah dalam posisi itu, dan ya kelihatan seperti apa ya gitu. Saya nggak tahu. Padahal itu kan masih ada beberapa pemain depan kita. Cuma kan kita nggak tahu apa yang ada di pikiran pelatih. Ya kita percaya saja kepada apa yang diputuskan pelatih. Tapi secara keseluruhan sih anak-anak sudah menunjukkan perlawanan yang luar biasa ya. Cuma memang dikagetkan oleh gol yang sangat cepat ya di menit kedua ya. Enggak yang penalti menit berapa itu? Dua pelanggaran kan? Iya, 2 pelanggaran, kemudian 6 penalti. Jadi saya kira itu juga secara mental berpengaruh. Kalau sudah dari awal sudah kemasukan duluan. Pak Malik, kan kontrak Sintayong sampai bulan Juni ya Pak. Ya. Setelah melihat hasil ini, apakah maksudnya kontrak Sintayong akan dihabiskan sampai bulan Juni atau sudah ada rencana memperpanjang kontraknya Pak? Ya, kemarin kita rapat ESCO ya, beberapa hari yang lalu, dan kita sudah bersepakat
menyerahkan segala sesuatunya kepada Ketua Umum Pak Erick Thohir, biar beliau memutuskan seperti apa pelatihan di tim nasional senior itu U23 ya. Jadi sudah rapat Esko beberapa hari yang lalu dan kita menyerahkan pada Ketua Umum. Silakan Ketua Umum mengambil keputusan dan penggantinya pun kita serahkan pada Ketua Umum. Jadi artinya kontrak Sintayong akan dihabiskan sampai bulan Juni saja ya Pak ya? Belum tahu kan kita Esko sudah menyerahkan pada Ketua Umum. Jadi bagaimana keputusan Ketua Umum itu kita akan ikuti. Karena itu rapat resmi. Salah satu keputusan rapat kita bahwa silahkan Ketua Umum yang memutuskan. Pak, ini kan Piala U23 kan dekat Pak ya? Ya. Sementara itu kan belum, itu bukan di luar FIFA Pak. Udah ada komunikasi belum siapa Pak? Biar melepas pemainnya gitu Pak? Sedang kita berusaha, Ketua Umum berusaha dengan jaringan beliau, ya, dengan jaringan Pak Ketua Umum berkomunikasi dengan klub-klub di mana mereka berada, terutama yang di luar, yang main di liga-liga di luar Indonesia. Pak Malik, penampilan timnas kan tidak terlepas dari salah satunya pemain keturunan Pak. Lalu bagaimana kelanjutan pemain keturunan seperti Nathan, lalu Jai? Oh ya itu terus kan, itu adalah jangka pendek kita, jangka pendek. Mereka yang punya darah Indonesia, ya kan dia juga punya hak gitu loh. Ada negara-negara yang melakukan naturalisasi tapi tanpa sambungan darah. Kalau kita kan tegas, bahkan itu sudah dimulai sejak saya masih jadi Menpora. Saya ada beberapa yang saya tolak karena dia tidak ada nyambung ya dengan kita, karena kita kan tidak mau memberikan kesempatan itu kepada orang yang tidak ada hubungannya dengan kita. Yang sudah berlalu ya sudahlah, itu sudah ini. Tapi sejak saya Menpora, saya pastikan dan saya minta dokumen sebelum saya tanda tangan rekomendasi ke istana ya, ini orang siapa ya. Nah ini yang sekarang sedang dalam proses kan, mereka diaspora kita, jadi saya kira nggak ada salah. Pak, ada kabar kemarin mau akhir Februari Pak akan selesai itu Pak. Sejauh ini perkembangan gimana Pak? Kemarin bakal langsung? Iya, dalam proses kan, proses itu kita kemudian mengajukan ke pemerintah melalui Kemenpora kemudian ke ke Kementerian Hukum, kemudian ke Seknek, ya. Setelah itu Pak Presiden, itu ini. Proyeknya buat lawan sama kita atas proyeksinya nanti. Mudah-mudahan keburu ini. Pak Mali mungkin overall gimana Pak penampilan timnas, apalagi ada pemain-pemain? Iya, tadi kan saya sudah sampaikan. Puas Pak dengan penampilan? Iyalah, kan hasilnya itu pun kita harus terima, dan saya kira kita bisa melawan negara yang jauh di atas kita. Jepang 20 ya, peringkat 17, peringkat 17 itu kan luar biasa, kita bisa seperti itu. Jadi mudah-mudahan kesalahan-kesalahan yang ada menjadi pelajaran buat siapapun pelatihnya dan bisa menjadi koreksi untuk pertandingan-pertandingan yang akan datang. Pak, ini 3 pertandingan babak grup ya, cuma 1 kemenangan Pak, sesuai target yang ditetapkan PSSI atau peringkat ketiga ini sudah sesuai ekspektasi? Ya, bukan ini target dari pelatih, dari STI. Dia mentargetkan untuk bisa lolos ke 16 besar. Ya, kita ikuti. Jadi gini loh, kami di PSSI tentu target apapun yang akan disampaikan oleh pelatih kita akan pelajari. Itu harus realistis, nggak bisa juga bilang kita mau jadi juara atau apa gitu ya. Kita pelajari, begitu kita lihat 16 besar yang dijanjikan oleh Agustin Sintayong itu realistis. Nah ini kan masih perjalanan, kan masih ada 1. Kalau dibilang dari 3 pertandingan semua menang 1, Vietnam nggak menang sama sekali, masih bagus. Pak Malik, kemarin Pak Erick ngomong menang atau seri bakal dapat bonus, kira-kira dengan hasil kayak gini bakal dapat bonus nggak? Atau gimana? Iya, kan menang dan seri. Belum Pak, terkait tuan rumah Piala AFF Pak U16 ya U19 yang Indonesia. Iya, kemarin di Qatar
Pak Ketua Umum sudah ketemu dengan Presiden AFF dan Sekjennya, pasti sudah membicarakan itu. Dan jangan lupa ada uji coba U20 di GBK tanggal 26 lawan Thailand, dan kemudian Uzbek ada di sana di GBK dan Madya, dan nanti juga ada pertandingan antara Uzbek dan Thailand. Udah tahu semua. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih.